Jadi ada titik 1, 2 titik ya. Itu juga ada titik cantolan, tapi manuk gak enak soal tulisan. Burungmu itu enak, enjoy di titik ini ya, di titik kayak gini misalkan ya. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kicau mania dimanapun anda berada, khususnya kacer mania. Salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi dengan saya Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait dari pertanyaan teman kita, yang dimana intinya burung kacernya itu beli burung kacer tapi nggak bunyi nyampe rumahnya gitu loh, macet ya, macet nggak mau bunyi. Pertanyaannya seperti ini, saya cantumkan di sini ya teman-teman ya, dari Legalot ya. Bang, mau tanya, saya beli kacer gacoran tapi nyampe rumah macet 2 hari nggak bunyi. Feeling saya mungkin burung belum nyaman atau masih tertekan di wilayah baru. Lalu saya pingin gawe manuke mood nyaman dengan wilayahnya tidak tertekan dengan saya. Selalu saya berikan jangkrik sepuasnya, ulat HK secepuknya saya sediakan cepuk besar. Mau mandi monggo, tidak ya monggo. Tiap pagi sore saya seperti itu. Pertanyaan, apakah metode yang saya terapkan itu sudah tepat atau terlalu berlebihan? Mohon bimbingannya. Nah, gini. Sebenarnya di dalam dunia kicau ya, dia bodoh-bodoh belajar ya, sama-sama belajarnya. Nggak ada orang hebat di dunia kicau itu ya. Nggak ada suhu itu nggak ada ya. Kita sama-sama belajar. Kalau ada suhu, harusnya tahun 2019 tantangan saya soal birahi emosi panas dingin ini sudah banyak yang respon dan sudah banyak yang membuktikan, tapi nggak ada yang membuktikan ke saya gitu loh. Jadi ngono kae lah ya. Mau lanjut ke topik aja biar nggak dodo. Rek, tak sambil ngelinting ya Rek ya. Nah, jadi gini teman-teman, kita beli kacer kondisi gacoran, bukan rusa loh ya, bukan burung rusa, bukan burung macetan, tapi burung gacoran. Tapi nyampe rumah kita kok macet, kok nggak bunyi. Nah, gini teman-teman, akan saya jabarkan ya secara detail. Ini Rek, kacer itu kan makhluk hidup ya. Ini bahasa dasar dulu bro, ojo langsung mencolot, dasar dulu supaya bisa mengena pada logikamu ya. Kacer itu kan makhluk hidup yang dimana dia juga punya rasa dan emut. Nah, ketika kita beli mantau burung itu memang kondisinya gacor, tapi kan kita nggak tahu moodnya dia bagaimana ketika pindah tempat. Terus ketika dia di tempat penjualnya itu tadi, di pemilik pertama, moodnya dia sedang apa, kita juga nggak tahu ya nggak. Dan kita sebagai manusia hanya bisa meraba, memperkirakan saja. Nah, biasanya kadang memang pasti kita semua pernah menjumpai dan pernah mengalami yang namanya beli kacer gacor nyampe rumah kok macet. Apakah ini faktor salah bawa? Apakah ini faktor moodnya burung yang tidak enak? Apakah ini faktor kemapanan burung yang belum maksimal? Apakah ini juga wakeh? Lek ngomongin faktor tentu banyak ya. Jadi kalau simpelnya dari saya, faktor apa wis anggap ae manuke mute pas gak enak ya. Moodnya pas gak enak ketika dipindah sangkar, atau ketika diambil dibawa, atau ketika perjalanan ya, yang membuat dia merasa seperti sebuah ancaman, atau yang membuat dia itu merasa tidak nyaman dan tidak enak rasanya, gak enak dan membuat moodnya hilang gitu aja. Nah, solusi dari saya yang sering saya alami, yang ibarat persentase itu agak sering berhasil ya, kalau belinya gacoran loh ini ya, ingat beli gacoran. Jangankan beli gacoran bro, beli burung macetan saja, beli burung rusaan saja, ketika saya menerapkan hal ini juga persentase berhasilnya itu juga ada kok. Lumayan juga, lumayan sering berhasil.
Jadi gini teman-teman ya, karena kita tentu tidak tahu rawatan di pemilik pertama seperti apa, dan tidak semua penjual itu jujur terkait rawatan, dan tidak semua penjual jujur terkait kemapanan, dan tidak semua penjual jujur ketika berkaitan dengan masalah misalkan perawatan dari MH, misalkan beli MH, misalkan baru rawatan 3 bulan bilang 2 tahun, baru rawatan 4 bulan sudah bilang 4 tahun, ngono kae lho rek. Kadang-kadang kan begitu. Jadi tolak ukur kita, patokan supaya kita mudah itu kita lihat dari dekere sikile rek. Kalau dia sudah dirawat lebih dari 2 tahun, setidaknya sikile garing. Saya ulangi ya bro ya, rodok rewel anakku. Jadi gini teman-teman, intinya kan kalau misalkan burung itu sudah memang rawatan agak lama, anggaplah 2 tahun lah ya, itu kakinya mesti anggaplah kering rek, gak odeker, itu kering wis, setidaknya garing sikile, anggaplah medang tipis wis lah. Nah itu kan kita sudah nggak bisa dibohongi bro hal ini gitu loh. Terus tingkat kemapanan burung kan kalau memang misalkan di pemilik pertama saja kemapanannya masih gurung janggep, belum 100% mapan misalkan, otomatis kalau pindah tempat ya rata-rata dia akan adaptasi lagi. Nah ini selama perjalanan kalau bawanya bener saja dia tetap adaptasi, apalagi kalau bawanya ada yang sesuatu yang membuat dia merasa seperti tidak nyaman, entah bawanya nih bumbung, entah bawanya tadi malam hari membuat dia gelabakan atau gimana, kan banyak faktor yang membuat burung itu tidak nyaman, sehingga nyampe di rumah kita matung, nyampe di rumah kita nggak bunyi, kayak burung nggak nyaman gitu. Nah upayanya seperti apa? Kalau saya ini ya, ini jujur saja bro, jadi karena saya itu sering keluar masuk kacer, jadi kacer itu nggak cuma karakternya nggak cuma itu aja, makanya kan sering saya sampaikan buat teman-teman, saya itu paling nggak berani mengklaim burung. Karena apa? Saya sadar setelah keluar masuk banyak kacer, nggak hanya kacer, cak ijo, kayak murai, kayak cendet, kayak menurut saya karakter burung itu banyak, nggak cuma itu aja. Ya mungkin kalau orang-orang yang suka mengklaim ini mengklaim itu, memang kapasitas permainan burungnya tidak luas gitu. Kalau versi saya begitu, karena yang dimainkan hanya burung itu aja. Kalau memang dia skala permainan burungnya tuh luas banget, takut untuk mengklaim. Pasti tahu, oh burung itu ternyata ini ada lagi begini, ini karakternya beda lagi, oh yang ini beda lagi, sama halnya ibarat coro logika ya, ibarat kita mau bedah pola pikir sisi manusia, semakin banyak teman akan semakin banyak karakter yang kita perlu pelajari, akan semakin tahu, oh karakternya ini begini, ini begitu, ini kan akhirnya warna-warni. Semakin banyak teman, karakternya akan semakin berwarna-warni yang harus kita pelajari. Tapi kalau temannya kita cuma itu aja, ya ngerti ini guru ngono-ngono tok ae. Makanya suka mengklaim ini dan itu gitu. Paham dari sini ya? Langsung tak lanjutkan ke masalah penanganan saya. Jadi gini teman-teman, rumah kita itu kan pasti ada titik-titik yang dimana tempat cantolan kacer. Ini pertama loh ya. Jadi pertama saya tidak mau merujuk ke masalah EF extra fooding atau jangkrik sekian-sekian, saya tidak mau merujuk ke itu dulu ya. Sekali lagi sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwasanya jika merawat burung itu semudah setting, masalah EF sekian, jemur sekian, mandi sekian, dari dulu harusnya kita sudah bisa mencetak burung dengan mudah. Tapi faktanya gimana? Tidak semudah itu Ferguson. Paham tuh gini ya. Jadi gini, misalkan anggaplah titik, kita bicara titik ini mumpung masih pagi ya, tak tunjukkan. Memang kalau pagi kan saya memang kalau sudah habis jemur burung, ngablak burung, tau mesti rata-rata kan ngablak burung di dalam rumah. Aduh sulap peteng rek kita ya. Jadi ada titik 1, 2 titik ya. Itu juga ada titik cantolan, tapi manuk gak enak solot wisan. Ya, itu juga ada titik cantolan. Banyak bro cantolan, titik-titik cantolan. Nah kalau itu burung mabung, titik cantolan juga ya. Jadi gini, saya tak tunjukin lagi. Misalkan ya, ini burung yang sakit itu loh, burung sakit itu. Itu burung mabung. Kalau burung mabung yang dikerodong malah gak gelem ambrol itu loh. Lek diablak malah ambrol. Jadi tak ikuti. Tak ablak tapi ya di tempat yang kayak gini gitu loh.
Jadi gini teman-teman, misalkan burungmu itu enak, enjoy di titik ini ya, di titik kayak gini misalkan ya. Burungmu itu memang sudah pertama kali beli, sudah kamu taruh di situ misalkan. Saya tak jelas nih ini ben enak. Kita lanjutkan di sini ya. Jadi misalkan kamu take over burung pertama kali itu gini. Misalkan kamu sudah naruh di tempat di sudut rumahmu, di sudut A, di titik A gitu ya. Saranku jangan dipindah-pindah dulu, biarkan di situ dulu wes. Kalau bisa ablak aja dulu wes, ablak aja di situ terus sampai nanti sekiranya dia mau ngeplong walaupun hanya sedikit. Dan saranku teman-teman sebelum melakukan ini semua untuk take over pertama kali burung itu kalau bisa jangan misalkan ini ya beli burung diadai bumbung atau beli burung pakai sangkar atau belinya full set sekaligus. Nyampe rumahmu jangan langsung kamu ablak. Maksudnya gini, nyampe rumah pertama jebret itu langsung masukkan keramba saja, mandikan aja dulu burungnya. Dimandikan biar tenang, nanti ablak sebentar di teras. Ablak di teras, pancing-pancing MP3. Nah, ketika selesai mandi ini tadi yo, masalah israfuding, jangkrik, Hongkong ya weono, kroto ya weono nggak masalah sih, ngikut aja ini. Yang penting dikasih israfuding. Angin-anginkan di teras, pancing-pancing MP3. Nanti diangin-anginkan itu paling anggaplah setengah jam, 1 jam cukup lah. Masuk rumah nggak usah diserodong, saranku jarno wes. Jarno ini kalau akad belinya memang burung gacoran ya, burung gacoran dan ternyata tidak bunyi. Misalkan ini ya, kita bisa mengambil poin, kok tidak bunyi ya, tadi dipantau gacor. Itu kan ketika kita take over habis mandi ini tadi, habis dimandikan, diangin-anginkan di teras rumah kok nggak bunyi. Nah, ini langsung masuk rumah nggak usah dikerodong, biarin aja. Biarkan di titik sudut mana. Misalkan titik A, ya wes taruh situ aja sampai dia mau ngeplong-ngeplong nyul-nyul. Dia kalau sudah mau ngeplong-ngeplong nyul-nyul, baru wes rek kita mulai menerapkan yang namanya misalkan skema rawatan apalah karena dia sudah nyul-nyul, ngeplong-ngeplong walaupun hanya monoton nggak masalah. Itu besoknya langsung terapkan skema rawatan yang sering saya sampaikan mengenai rawatan sehat, rawatan rutinan, pagi jemur, angin-angin masuk rumah kerodong. Nanti siangnya mau istirahat tambahan, monggo ngono lho rek. Seperti itu mulai seperti itu wes. Karena apa? Kita menciptakan kenyamanan burung itu ya. Poinnya kan di sini. Karena gini teman-teman, sama yang tak godek logika ya. Nyaman itu kan rasa tuh bro. Ya enggak? Nyaman itu rasa. Sekarang ada hubungan enggak nyaman dengan extra fooding? Enggak ada hubungannya. Gitu loh. Nyaman dengan extra fooding itu enggak ada hubungannya. Jadi hubungannya pun kalaupun ada itu hubungannya poinnya paling akhir. Ngono loh, dengan extra fooding settingan sekian nggak ada hubungannya. Yang penting kamu kasih aja gitu loh. Masalah settingan begini itu kalau menurut saya sudah nggak ada hubungannya karena nyaman ini berkenaan dengan rasa ya. Rasa ning jero ati nih, sejatine rasa ana ning dodone si manuk iki mau ibaratnya ngono rek. Iki lek ngomongane sejatine rasa ya. Karena nyaman itu berhubungan dengan rasa. Jadi ciptakan keadaan yang senyaman mungkin. Contoh, jangan dipindah-pindah tempat dulu. Biarkan di situ dulu, ngono lho rek. Nanti sampai dia mau ngoplong-ngoplong, gelem gacor-gacor, baru wes rawatan seperti yang sering saya sampaikan, rawatan sehatnya, pindah tempat ini, pindah tempat itu, pindah-pindahan utek-uteken wes. Kalau dia sudah mulai bunyi, kalau dia belum bunyi, saranku biarkan di satu tempat itu dulu sampai dia mau bunyi ngeplong gacor. Terus utek-uteken wes rek, diotak-atik, maksudnya utek-utek diotak-atik. Otak-atik rawatan, mau masuk skema rawatan, inilah skema rawatan itulah gitu loh. Maksudnya begitu. Paham ya? Jadi jangan terkunci, pikiran kita itu terkunci mati pada bab mengenai settingan jangkrik sekian, Hongkong sekian, mandi begini, jemur begini. Kalau merawat burung semudah itu harusnya dari dulu kita bisa mencetak burung. Pada faktanya gimana? Tidak semudah itu, bro. Ya, jadi di sini saya tidak mau berbagi cerita hoak-hoak. Saya mau menyampaikan yang real sesuai realita yang apa adanya, yang memang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan faktanya, ya. Jadi kalau bahasanya seperti ini ya wajar karena ini bicara yang memang apa adanya. Jadi nggak ada bumbu-bumbunya gitu loh ya. Paham dari sini teman-teman?
Jadi itu solusi dari saya. Sebenarnya ini bukan solusi ya, ini pengalaman saya ya. Kalau saya memberi solusi itu saya rasa tidak bisa. Tidak akan pernah ada satu manusia pun yang bisa memberi Anda solusi terkait masalah burung. Karena apa? Jauh sana jauh sini. Saya tidak tahu karakter burungmu. Apa mana sharing-sharing online. Itu saya nggak tahu karakter burungmu seperti apa. Kamu yang menemani burungmu 24 jam aja loh masih tidak tahu. Begitu pula saya yang menemani burungku 24 jam saja loh, saya juga belum tentu tahu karakter burung saya. Mau saya tanyakan kepada si A, si B, si C, itu hanya sifatnya pemahaman, bukan solusi teman-teman. Jadi pemahaman, selebihnya kita sendiri sebagai perawat yang menganalisa, mengembalikan kepada burung ini tadi gimana ya, karakternya sama enggak ya, mikir menelaah sendiri begitu ya. Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.